Mazmur 107 ayat 22 bunyinya, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai terima kasih. Ayat ke-23 dilanjut oleh Kak Meti. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Ayat ke-24, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ayat ke-25 dilanjut oleh Kak Diana. Ayat 25, ia berfirman, maka dibangkitnya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Ayat ke-26 dilanjut oleh Ruth Gultom. Ayat ke-26 dilanjut oleh Ruth Gultom. Ayat ke-26 dilanjut oleh Ruth Gultom. Ayat 27 dilanjut oleh Bang Juniardi. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Ayat 28 dilanjut oleh Kak Desi Samosir. Maka berseru-serulah mereka pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 29 dilanjut oleh Bang Simorangkir. Dibuatnya lah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ayat 30 dilanjut oleh Tina Sagala. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ayat 31 dilanjut oleh Bang Parto. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 32 dilanjut oleh Kak Bonita. Ayat 32, biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Ayat ke-33 dilanjut oleh Martin. Ayat 39, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air jadi tanah gersang. Ayat 34 dilanjut oleh Dian Turnip. 107 ayat yang ke-34, tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Amin. Ayat 35 dilanjut oleh Bang Trinaldi. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ayat 36 dilanjut oleh Kak Septi. Tempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Ayat 37 dilanjut oleh Bang Denny. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Ayat 38 dilanjut oleh Kak Meti.
Diberkati mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Ayat ke-39 dilanjut oleh Bang Nemo. Tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab terkena celaka dan duka. Ayat 40 dilanjut oleh Yohana Purba. Mazmur 107 ayat 40, ditumpahkannya kehinaan ke atas orang-orang terkemuka dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Ayat ke-41 dilanjut oleh Bang Bintang. Ayat ke-41 dilanjut oleh Bang Bintang. Oke, next. Ayat ke-41 dilanjut oleh Kak Angelina. Ayatnya yang ke-41, tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dan dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Ayat ke-42 dilanjut oleh Bang Jo. Orang-orang benar melihatnya lalu bersukacita, tetapi segala kekurangan tutup mulut. Ayat selanjutnya dilanjut oleh Ayu Sihaan. Ayat 43, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Kita lanjut pembacaan kita dalam bahasa Batak. Ayat pertama dilanjut oleh Kak Lia. Yang apu-apu bukan? Iya kakak. Yang apu-apu? Iya kakak. Ini ayat pertama. Apu-apu turoha memuji di bahasa 2 sampai 7. Nalom niroha makalasan ian amonangan endesian si Daud. Nalom dorohaku ale debata rede maau jala umpalu arbab ima tutu ale hamblia oko. Ayat ketiga dilanjut oleh Kak Nur. Ayat ketiga dilanjut oleh Kak Nur. Oke, next. Ayat ketiga dilanjut oleh Kak Ana Silaban. Ayat 40-an, ngot naho ale arbat dehot sordam asa kusungkul buah siang hari. Ayat berikutnya dilanjut oleh Kak Tentri. Puji kumaho di tengah-tengah ya ka bangso ale Jehovah jala dehono kumaho di tengah-tengah ya ka marga. Ayat kelima dilanjut oleh Kak Putri. Ayat kelima dilanjut oleh Kak Putri. Ay manapuli angka langit do godang ni asini roham jalatol hasro di awang bargijang do hasitonganmu. Ayat berikutnya dilanjut oleh Kak Maria Gultom. Dapat timbul madirin tu atas niaka langit ale di bata jala hamulion mi tu sado kanoon. Ayat berikutnya dilanjut oleh Bang Leonardo. Bang Leonardo Guning.
Ayat 7. Asa malua kena niasian mi. Manupak masyamun mi jalalu siau. Ayat berikutnya dilanjut oleh Kak Mokaflut. Nungamar baga-baga debata di bagasan habadionai ingkon marolopon au marsagion sikam dot manali rura sukot. Ayat berikutnya dilanjut oleh Pak Musim Morangkir. Ayat berikutnya dilanjut oleh Bang Simo Rangkir. Oke, next. Ayat berikutnya dilanjut oleh Bang Juniardi. Audun puna Gilead jala ahuna puna Manase jala Efraim do pertano batuan niulukku Juda do tukot ni harajaolku. Ayat berikutnya dilanjut oleh Ruth Buldom. Izamen 108 ayat 10. Muabdom mangkuk parburianku tuk Edom urengkon sipangku merelepal maaf mida Palestin. Ayat 11. Iseulaning manogion auturutan nagonting iseulaning paturohon autolhas rodi Edom. Ayat berikutnya dilanjut oleh Kak Diana. Ayat yang ke-12. Nahodo ale debata naung mambolongkon hami jalana soruar ale debata mandongani paranganami. Ayat berikutnya dilanjut oleh Kak Ana Silaban. Ayat berikutnya dilanjut oleh Kak Ana Silaban. Oke, next. Ayat berikutnya dilanjut oleh Kak Ayu Siaan. Tadi aduh nggak kelihatan di sini. Atau nggak kelihatan? Oh ini ya 13 ya. Kelap. Iya, Kak. Saya ayat 13 saya patu pamahal luawan dihamisian habubutan aindang barnosan ianggo haluawan binani jolma mangasahon debata saya hamunangan do ulahonota jalaibana sendiri manglot alatai. Sekian dari pembacaan Alkitab kita. Saatnya kita memasuki renungan. Untuk petugas renungan dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Patrick. Sebelum kita mendengarkan renungan, ada baiknya kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini Bapa, saat ini Engkau mengetahui apa yang kami lakukan sekarang Tuhan, kiranya Kau berikan kelancaran di acara pembacaan Alkitab kami nanti sampai akhirnya Tuhan. Berkati setiap teman-teman yang ikut serta dalam pembacaan Alkitab ini Bapa sebentar lagi hamba ingin menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati hamba Bapa, basuh hamba, kuatkan hamba Tuhan, sempurnakan jika tidak sempurna Bapa terima kasih untuk semuanya. Kami manusia yang berdosa kiranya hapuskan itu supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya ini doa anak-Mu, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Cek ada suaraku? Ada. Oke teman-teman, untuk tema
renungan singkat kita pada malam hari ini saya ambil untuk temanya adalah trauma dan anugerah. Oke, untuk ayat Alkitab yang saya kutip itu saya ambil dari Matius 11 ayat yang ke-28 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban beban, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Oke teman-teman, di sini mungkin kita pernah merasakan trauma. Apa itu trauma? Trauma yang berartikan adalah respon emosional. Trauma itu mungkin susah ya untuk dilepaskan dari setiap diri kita. Mungkin beberapa kita juga pernah merasakan itu, terlebih saya, termasuk saya. Trauma itu memang sangat sakit lah. Di kita juga, setiap manusia tidak lepas dari kata trauma itu. Mungkin dari luka batin atau kepahitan. Setiap peristiwa pengalaman bersama orang lain atau situasi tertentu pun dapat membawakan rasa trauma dalam kehidupan seseorang. Ada yang memiliki kemampuan untuk menanganinya, ada juga yang tidak dapat menanganinya. Namun, ada yang membutuhkan bantuan pihak lain, bahkan yang lebih parahnya terjebak dalam trauma dan luka sampai bertahun-tahun. Kata trauma ini bisa diartikan seperti, misalnya nih, kita pernah kecelakaan dan itu pertama kali perdana kita mengalami kecelakaan tersebut, dan kecelakaan ini mungkin kecelakaan yang sangat mungkin fatal sampai kita luka-luka, bahkan ya maaf kata kaki patah lah, tangan patah. Peristiwa itu juga bisa membuat kita atau rasa trauma kita itu ada kembali. Dan saya juga, jujur saya trauma dengan adanya kendaraan. Karena saya juga pernah jatuh, dan di awal saya bawa motor, dan di situ baru-baru bisa, dan saya kecelakaan besar. Dan rasa trauma itu masih ada. Mungkin orang-orang juga pernah bilang, apakah rasa trauma itu bisa dibuang jauh-jauh atau tidak? Kalau menurut saya sih bisa. Dengan cara apa? Buang memori yang mungkin mengganggu pada saat peristiwa itu. Tapi di antara kita ini mungkin susah ya, berapa mungkin sulit untuk menghilangkan rasa trauma itu. Namanya trauma. Tapi di sini saya berharap dari rasa trauma bolehlah kita buang jauh-jauh. Mungkin hasilnya berat ya. Saya banyak trauma dengan mungkin hal-hal lain, tapi satu persatu bisa dibuang. Nah, selepas dari trauma itu ada kata anugerah. Trauma dan anugerah. Anugerah itu bisa diartikan sebagai karunia. Karunia itu mungkin dari beberapa kita ini juga pernah menerima karunia, berkat. Dan jujur saya juga pernah merasakan itu, dan mungkin teman-teman juga saya yakin pernah mendapatkan karunia yang mungkin lebih dari kita, lebih dari orang-orang. Karunia itu
dan dinilai dari segi siapa orangnya, tapi kalau dia itu bisa untuk kesemuanya. Dan di sini bentar. Dan di sini karunia itu bisa kita rasakan, pokoknya bisa kita rasakan di setiap hati kita. Dan saya juga berharap untuk teman-teman di sini, jika ada pergumulanmu, jika ada kesakitanmu, jika masih ada rasa traumamu, bawa dalam doa karena anugerah masih ada. Untuk mengakhiri renungan singkat ini, saya ingin memberikan pesan-kesan untuk teman-teman semua. Memberikan pesan aja. Pesannya itu adalah, jika kamu belum bisa menghilangkan rasa traumamu, buanglah memori yang membuat rasa traumamu itu hilang dengan cara berdoa. Berdoa, jangan asal berdoa dengan tulus, minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, supaya rasa traumamu hilang. Karena saya pernah melakukan itu dan satu persatu bisa termusnahkan. Oke teman-teman, cukup sekian. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata di kiranya sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena di mana masih Engkau berikan kami kesehatan, nafas kehidupan yang lebih besar daripada-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu juga Tuhan, mungkin bukan saya saja, dan mungkin beberapa dari teman-teman saya yang ada di tempat ini, yang ada di OS ini, Tuhan pernah merasakan trauma. Tuhan bantu kami, tolong teman-teman kami di sini Tuhan untuk menghilangkan rasa trauma mereka. Mungkin berat untuk menghilangkan rasa trauma itu, tapi kami percaya di balik adanya Engkau semua akan terjadi. Bapak, kami juga berdoa untuk Papa dari kakak kami Sartika Sinaga yang tadi siang Bapak mengalami kecelakaan. Tuhan, mungkin peristiwa kami tidak tahu kapan terjadi dan bisa saja terjadi saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di setiap pengobatan Bapak dari kakak kami Sartika. Tuhan bantu tim medis untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Bapak, mungkin dari beberapa teman-teman kami yang tidak bisa ikut serta dalam bacaan Alkitab ini, Tuhan tolong bantu mereka dimanapun mereka berada. Bapak, tolong berikan kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas mereka. Bapak, kami berdoa untuk BTI, Bapak, untuk grup BTI, berikan Tuhan kami kekompakan, berikan kami kesehatan Bapak, setiap member, untuk setiap owner juga Tuhan, supaya kami bisa menjadi grup yang bisa memberikan contoh yang baik. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu untuk kami. Hanya ini doa anak-Mu, kiranya sempurnakanlah ini supaya kami layak di hadirat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kemudian saya serahkan kepada moderator.
Wilali. Terima kasih untuk petugas yang melayani malam hari ini. Terima kasih untuk Dian Turnip, untuk Patrick Yeskiel, untuk Diana Sumarmata, terima kasih. Dan untuk teman-teman jangan lupa besok kita masih ada acara yang sama di jam 10 baca Alkitab, jangan lupa hadir. Dan selanjutnya untuk pemilihan petugas besok aku serahkan ke divisi rohani Bang Martin Siregar. Gue yang ambil alih tulang, Bang Martin lagi nggak bisa. Oke, Ber, silakan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Baik, teman-teman, untuk baca kitab besok, adakah yang mau mengajukan diri? Kalau yang mau mengajukan diri, boleh chat aku atau boleh open mic langsung ya. Oke, sepertinya belum ada sambil menunggu. Oke. Untuk Baca Alkitabnya maksudnya kayak mana ya, Kak? kayak yang tadi, Bang. Abang tadi ikut nggak, Bang? Ikut sih, sebentar aja. Iya, baca Alkitabnya nanti dipandu moderator yang tunjuk, peserta nanti tinggal baca ayat yang ditampilkan di layar, Bang. Oke, ada yang PC share screen. Tulang bantu dong seksi pencatatan dokumen. Oke. Share screen-nya Kak Septi Saragi. Makasih Kak Septi. Untuk moderator adakah yang mau, teman-teman? Baik. Mari kita tunjuk. Halo Kak Maria Gultom. Halo Kak. Iya. Besok sibuk nggak Kak? Jam 10 juga, Kak. Iya, jam 10. Enggak sih, Kak. Bisa jadi moderator, Kak? Moderator. Kalau diajarin bisa, Kak. Diajarin dulu maksudnya. Karena kan belum paham. Masih anggota baru soalnya, Kak. Oh, nanti Kakak tinggal panggil aja peserta yang naik di bawah ini untuk baca ayatnya, Kak. Kayak tadi. Kayak yang Bang Pet lakukan tadi. Bisa kira-kira, Kak? Iya, Kak. Oke. Kak Maria Gultom pulang. Untuk renungan. Ini dia. Bintang utama kita. Halo Bang Trinaldi. Itu gue. Nah itu, Renungan besok bisa itu? gak ada yang lain. Kalau nggak ada ya kita pun kerja. Biar cepat dirimu aja lah ya. Oke? Oke, catat ulang Bang Trinaldi. Nah, itu cepat, tepat langsung. Makasih teman-teman, silakan lanjut. Markombur, jangan lupa naik besok ya, baca Alkitab. Terima kasih. Halo, ada yang masih stay? Cek ya Bang Yusuf.
Oh, yang punya